Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang hasil diskusi yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman di kelompok kami tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, tema yang kami angkat untuk diskusi tersebut adalah penerbitan majalah sekolah. Nah, ini adalah kelompok kami, Karisma Fasra, kemudian Habib Abdillah, Eko Sudinuryanto, dan Zubaidah. Nah, format majalah yang sudah kami diskusikan adalah majalah bentuk cetak dan digital. Nah, majalah ini terbit pertama kali pada tahun 2010. Namun, seiring berjalannya dengan waktu ini, majalah didesain dalam dua format, yaitu cetak dan digital. Nah, program co-kurikuler. Kegiatan majalah ini sebagai pendalaman intrakurikuler. Program ini bisa dikatakan sebagai pengembangan atau pengayaan untuk mata pelajaran yang membimbing murid baik seni dan budaya serta dapat menguatkan karakter. Jenjang yang dipilih untuk pilihan jenjang ya, ini adalah lintas jenjang karena dalam pengembangan literasi anak melalui penulisan karya melalui media majalah ini bisa dilakukan untuk anak SMP sampai SMA. Namun ketika ini dilakukan oleh SD sebenarnya sih bisa ya, tapi peran guru masih sangat dominan. Jadi anak SD belum bisa dilepas secara bebas gitu ya. Jadi harus dalam pantauan bapak ibu guru ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian pilihan jenjang dari 7 karakteristik lingkungan dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Karakteristik yang diciptakan melalui kegiatan atau program yang kami rencanakan yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat proses atau terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, sekarang menentukan program apa, bagaimana, dan mengapa. Ya, sekarang kita coba diskusikan satu-satu ya. Nah, sekarang dari apa dulu? Jadi apa sih program itu? Jadi program ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membuat dan menerbitkan majalah sekolah dengan format manual dan digital. Nah, yang kedua termasuk program co-kurikuler. Karena kegiatan ini jelas mendukung pembelajaran, lebih tepatnya adalah pelajaran bahasa Indonesia ataupun seni juga bisa ya, karena beberapa konten yang ada di majalah tersebut adalah ada karya anak berupa komik ya. Nah, kemudian how, jadi bagaimana? Jadi beberapa teks atau kalimat yang saya cetak atau yang di highlight merah ini adalah peran anak terlihat ya. Jadi di kegiatan ini peran anak kita tampilkan, kita tunjukkan bahwa anak itu berperan aktif pada kegiatan penerbitan majalah. Oke, dari atas ini tim redaksi memberikan informasi kepada murid tentang keberadaan majalah di awal tahun pelajaran. Informasi ini disampaikan oleh murid-murid yang tergabung di organisasi OSIS, seksi informasi dan publikasi. Nah, ini berarti peran anak terlihat ya. Setelah karya terkumpul, kemudian tim redaksi melakukan tahapan seleksi karya yang baik dengan menerima masukan-masukan dari anak-anak OSIS. Ini jelas anak diberi panggung atau diberi tempat untuk memberikan saran kepada tim redaksi. Karena materi-materi yang akan masuk ke majalah supaya sesuai dengan selera murid. Nah, itu alasannya ya. Nah, karya yang baik akan diedit oleh tim redaksi sesuai dengan ejaan bahasa yang benar maupun diksi yang digunakan. Setelah itu masuk ke bagian layout untuk mendesain bentuk isi majalah. Di sini juga tim melibatkan murid tentang desain layout. Nah, ini melibatkan murid juga yang diminati anak seusia mereka. Setelah layout jadi, tim redaksi akan diskusi tentang kelayakan majalah tersebut. Nah, sekarang how, bagaimana ya? Ini masih lanjutan. Proses pembuatan majalah dimulai dari awal tahun ajaran baru, dimulai pada pengumpulan karya dan penerbitan dari bulan Juli sampai Desember. Diberikan pada murid pada saat pembagian rapor.
Nah, mengapa kegiatan ini harus ada ya? Jadi kegiatan ini awalnya diinisiasi oleh mantan kepala sekolah yang melihat karya guru dan siswa tidak terorganisir dengan baik. Maka muncul ide untuk membuat media sebagai tempat menghimpun karya-karya tersebut. Yang kedua, media atau majalah ini sebagai media informasi tentang sekolah, baik itu berupa berita, karya, dan prestasi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, untuk mengembangkan kompetensi anak di bidang jurnalistik. Yang keempat, untuk melatih kreativitas murid untuk menghasilkan karya. Kemudian untuk diagram Z, ini sebagaimana yang diterangkan di tugas itu, ini kita berbicara tentang voice dulu, tentang suara anak dulu, yaitu menumbuhkan kesadaran murid untuk menguapkan gagasan. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan diri murid agar mereka percaya bahwa setiap suara itu berharga dan layak untuk didengar. Yang ketiga, melibatkan murid dalam membuat konten majalah sekolah. Choice sekarang, pilihan ya. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih karya yang ingin ditampilkan, membuat kesempatan kepada murid untuk memilih guru yang akan diajak konsultasi tentang karya yang akan disampaikan ke tim redaksi, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi hasil karyanya sendiri, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan karya. Yang kelima, mengajak murid untuk memberikan masukan tentang konten yang akan diterbitkan di majalah sekolah. Ownership-nya sekarang kita lihat, merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid terkait konten majalah. Selanjutnya, mengajak murid untuk memberikan masukan tentang layout majalah. Yang ketiga, menunjukkan kepada murid bagaimana mereka menjadi penulis yang baik. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung lingkungan jurnalistik. Yang kelima, menampilkan hasil karya murid di majalah sekolah. Ya, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.